Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang manajemen yang diampu oleh Bu Farida Sulfafahriani MSy, yang disusun oleh Elvi Faizah Suljana, Ilham Maulana Bahtiar, dan Lina Widayu. Manajemen. Arti dari manajemen itu ialah sebuah tindakan atau seni mengelola agar dapat mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, melaksanakan atau actuating, dan mengelola controlling sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Peran manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, peranan interpersonal, yaitu mencakup hubungan antara manajer dengan orang-orang di sekitarnya dalam tujuan untuk melakukan pengawasan dan pengarahan tugas. Peran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemimpin simbol, yaitu sebagai simbol dalam acara-acara yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, pemimpin atau leader. Sebagai pemimpin dapat memberikan contoh serta motivasi kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, penghubung atau liaison, yaitu penghubung antara pihak internal perusahaan atau organisasi dengan pihak eksternal yang berkepentingan. Peran manajemen yang kedua ialah peranan informasi, yaitu mencakup segala ketersediaan akses bagi manajer untuk memperoleh informasi. Peran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, monitor atau pemantau. Manajer berperan dalam melakukan pengawasan, pemantauan, serta pengumpulan kejadian atau informasi yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penyebar atau diseminator. Manajer berperan dalam menyebarkan informasi yang tepat kepada orang-orang di organisasi yang membutuhkan informasi tersebut. Yang ketiga, juru bicara. Manajer berperan sebagai juru bicara secara khusus mewakili bagian atau divisi yang dipimpinnya dengan secara umum mewakili organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan mencakup kemampuan manajer dalam mengambil keputusan baik secara individu maupun kelompok. Peran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kewirausahaan. Peran manajer dalam mencari peluang dalam organisasi dan lingkungan serta berinisiatif memprakarsai proyek-proyek yang dibutuhkan. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Manajer bertanggung jawab jika ada masalah atau gangguan perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, pengalokasian sumber daya, yaitu peran manajer menyetujui keputusan atau perusahaan terhadap pengalokasian sumber daya yang dimiliki agar tercapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Selanjutnya, negosiator. Peran manajer dalam melakukan negosiator diperlukan untuk memastikan rencana dan strategi yang ditentukan dalam proses perencanaan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Prinsip manajemen pada dasarnya merupakan inti dari keberhasilan manajemen untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Henry Fayol mengungkapkan bahwa terdapat 14 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki secara objektif. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Tiap karyawan memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya, namun juga diimbangi dengan tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, disiplin.
Tiap karyawan harus memiliki disiplin agar pekerjaannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kesatuan perintah. Perintah yang diterima harus memiliki tujuan yang sama meski berasal dari orang-orang yang berbeda, seperti dari mandor maupun manajer yang lainnya. Yang kelima, kesatuan pengarahan, yaitu karyawan memerlukan pengarahan yang tepat agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Yang ketujuh, penggajian karyawan. Kompensasi yang sesuai akan memberikan kedisiplinan dan semangat bekerja yang tinggi bagi masing-masing karyawan. Yang kedelapan, pemusatan, yaitu tanggung jawab akhir dari suatu organisasi atau perusahaan berada pada tingkat manajer puncak atau top manager. Yang kesembilan, hierarki, yaitu adanya pembagian kerja. Yang kesepuluh, ketertiban. Ketertiban pekerjaan sangat penting untuk menghindari kekacauan. Yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Kestabilan kondisi perlu dijaga agar tidak mengganggu performa karyawan yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ke-13, prakarsa. Prakarsa timbul ketika seseorang berusaha menyelesaikan hal-hal yang semestinya dilakukan agar memberikan hasil yang maksimal. Yang ke-14, semangat kesatuan dan semangat korps. Rasa senasib sepenanggungan akan memberikan semangat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang meliputi penentuan tujuan, penyusunan program dan jadwal, penyusunan anggaran, pengembangan prosedur, serta penetapan dan penafsiran kebijakan. Dalam melakukan perencanaan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Spesifik. Sebuah perencanaan harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dengan menyertakan batas ruang lingkup dan tujuan yang hendak dicapai. 2. Measurable. Perencanaan harus memiliki tingkat keberhasilan yang dapat diukur, agar dapat diketahui performanya baik secara berkala maupun pada akhir periode pelaksanaan. 3. Achievable. Perencanaan harus mencakup rencana yang bisa tercapai, bukan hanya sekedar fiktif. 4. Realistik. Perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan antara keadaan saat ini dan harapan yang dituju ke depannya. 5. Time. Perencanaan harus memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas, sehingga pada akhir waktu dapat dilakukan penilaian dan evaluasi untuk menentukan apakah pelaksanaan dari perencanaan yang dilakukan terhadap berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen ketika seorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang melakukan tugas tersebut. Pada perusahaan, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi, yang kemudian dipecah menjadi tiap-tiap jabatan. Pelaksanaan adalah fungsi dalam manajemen, berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam fungsi pelaksanaan, upaya untuk menggerakkan semua orang pada suatu tingkat organisasi sangat diperlukan agar kerjasama seluruh tingkat anggota dapat tercipta. Seluruh anggota organisasi harus menyadari tugas, tanggung jawab, dan peran masing-masing, dan melaksanakan sebaik-baiknya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dan pelaksanaan, dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya mencegah penyimpangan terhadap perencanaan,
memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan, serta menindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Pengertian manajer. Manajer adalah anggota organisasi yang melaksanakan fungsi manajemen dengan cara mengkoordinasikan dan mengawasi segala pekerjaan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Manajer juga memiliki tingkatan. Yang pertama yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Merupakan manajer tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyedia atau supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management. Mencakup semua manajer yang berada di antara lini pertama dan manajemen puncak, dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah diantaranya ialah kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Yang ketiga, manajemen puncak atau top management, dikenal pula dengan istilah executive officer. Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top management adalah CEO atau Chief Executive Officer, CIO atau Chief Information Officer, dan CFO atau Chief Financial Officer. Keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama, conceptual skill atau keterampilan konseptual. Ialah keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan sebuah organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret biasa disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. Yang kedua, humanity skill atau keterampilan berhubungan dengan orang lain. Ialah sebuah keterampilan yang diciptakan agar terciptanya komunikasi persuasif dan bersahabat. Komunikasi yang persuasif haruslah selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi ini, membuat karyawan merasa lebih dihargai dan mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Yang ketiga, technical skill atau keterampilan teknis. Ialah kemampuan untuk menjalankan sesuatu pekerjaan tertentu. Keterampilan ini pada umumnya digunakan sebagai bekal bagi manajer pada tingkat yang paling rendah. Misalkan, menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, akuntansi, dan juga lain-lain. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Ialah keterampilan untuk menggunakan waktu yang dimiliki secara bijaksana. Waktu yang dimiliki merupakan aset berharga, dan menyia-nyiakan berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan. Yang terakhir, keterampilan membuat keputusan. Ialah kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan memutuskan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan ini adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas atau top manajer. Tugas seorang manajer antara lain menjadi pemimpin, mengatur dan mengendalikan organisasi, melakukan pengembangan terhadap organisasi yang dipimpin, melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi organisasi, melakukan pengawasan terhadap organisasi, meningkatkan tanggung jawab kepada para pekerjanya, melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi, yang terakhir melakukan pengembangan dan menggali sumber daya yang ada di organisasi.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.